kata yang sulit terucap hingga batinku tersiksa. Tuhan tolong aku jelaskanlah perasaanku berubah jadi cinta. Tak bisa hatiku menafikan cinta karena cinta tersirat bukan tersirat. Bro! Ah, hidup yang enjoy kayak gini bro, nggak formal. Tiap bulan digaji, punya banyak temen dari berbagai negara. Asik kan? Maksud lo apa ngomong kayak gitu? Hah? Maksud gua kayak gini nih bro. Kita bisa ngeliat cewek cantik, bening, seksi. Terus yang paling penting, bisa gua labain. Dasar gila lo. Lo kok gila, tapi bener kan? Hidup gua lebih berwarna daripada hidup lo, bener nggak? Baju lo iya. Makan yuk. Ayo. Makan dulu ya. Satu kata yang sulit terucap hingga batinku tersiksa. Tuhan tolong aku jelaskanlah perasaanku berubah jadi cinta. Bli, numpang tanya. Alamat ini di mana ya? Cinta tersirat bukan tersirat. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Apa yang kita kini tengah rasakan, mengapa tak kita coba bersama. Ya, padahal gue pengen muntah banget ngeliat tuh cewek tadi tuh. Sadis banget lo. Ya iyalah, jangan panggil gue Joy kalau gue nggak sadis. Bro, lu tunggu di sini sebentar ya. Gue ada urusan. Lo mau kemana? Biasa urusan laki-laki. Lo pikir gue laki-laki apaan juga? Beda bro, bukan laki-laki biasa, tapi laki-laki perkasa. Tunggu bentar ya. Gue tinggal. Yasmin? Edo, lu tuh di mana sih? Gue datang ke sini lu malah ngabur. Iya, lagi sama teman. Kebetulan lagi jam istirahat. Ya udah aku balik. Kamu tunggu ya. Ya udah nggak pakai lama ya. 10 menit lagi juga nyampe. Oke. Nggak salah Mbak. Semalam nginep di sini 5 juta. Iya Mbak, itu untuk kamar yang kelas 1. Kalau yang VIP-nya itu 6 juta dan penthouse-nya itu 10 juta Mbak. Apa? 10 juta Mbak? Buset deh. Cuman meremin mata aja 10 juta. Gila bener. Nggak gila Mbak, uang orang kita aja banyak kok yang nginep di sini. Apalagi Sabtu dan Minggu itu full booking loh semua kamarnya. Terus kalau kamar yang paling murahnya Mbak, yang paling murah banget di sini berapa Mbak? Yang paling murah itu 2,5 juta per kamar. 2,5 juta Mbak. Jadi Mbak, pesan kamar yang mana ini? Gini loh Mbak, sebenarnya saya datang ke sini tuh mau ketemu sama teman saya. Dia kerja di sini, gitu Mbak. Yasmin. Nah, Mbak, ini teman saya. Permisi ya Mbak. Bentar ya nanti ya. Wuh. Ayo. Tas gue. Sini dulu. Ih, apaan sih Ledo? Lu tuh gimana sih? Katanya kalau gue datang ke Bali, gue boleh nginep di hotel tempat lu kerja. Tapi mana sekarang? Lu gila kali ya, harganya tuh mahal banget. Harga paling murahnya aja, sama uang saku gue aja, gue nggak cukup bayarnya. Ya kamu sendiri kan yang salah. Siapa suruh ke Bali nggak bilang-bilang? Tiba-tiba muncul udah kayak hantu. Iya, terus sekarang gue gimana dong? Nah, gue tahu pasti lo mau ngasih gue hadiah kejutan kan, ya kan? Kejutan apaan? Iya, lu itu maksa gue datang ke Bali karena lu kerja di sini dan lu punya akses buat tinggal gratis di hotel ini. Jadi, lu mau ngasih hadiah itu kan ke gue? Gini aja. Sekarang kamu ikut aku. Sini tasnya. Ntar dulu. Tadi katanya mau tinggal di sini. Kita mau kemana? Iya, tapi arahnya lewat sini. Ayo, ayo.
Dok, ini gue mau dibawa kemana sih? Ngapain juga lagi di sini? Ya habis mau dibawa kemana lagi? Aku kan tinggal di sini. Ini mes karyawan. Ya doain aja. Mudah-mudahan aku punya hotel mewah sebentar lagi. Jadi kalau kamu mau datang nginep, kamu bisa datang kapan aja. Nungguin lu punya hotel mewah, keburu uzur gue. Jangan gitu dong. Iya deh, enggak. Buat sementara nggak apa-apa kan ya gue tinggal di sini. Teman-teman lo nggak pada komplain kan? Ntar disangka gue cewek nggak bener lagi. Wah, udah nggak usah dipikirin. Lagian kamu kan nggak ada tampang cewek nakal. Jadi mending sekarang kita masuk. Yuk. Oke, di mana? Oh, di situ. Nah. Sini ya? Iya, betul. Bentar ya. Ini dia. Selamat datang di tempat tinggal aku yang sederhana. Walaupun tidak berkelas seperti tempat kerja aku di hotel, yang penting nyaman. Ya udah, masuk. Bentar. Aduh, ngapain sih ya? Udah. Kenapa sih? Bikin orang senewan deh. Barusan gue jatuh tau. Sorry. Ada yang bau, yang busuk. Anu bau, anu busuk. Anu apaan sih ya? Aku pindahin tadi, jadi ya udah aman sekarang. Udah masuk aja. Ayo. Kamu nggak berubah ya, Dok? Masih sama kayak di Jakarta. Tetap rapi, bersih. Wah, pokoknya oke banget. Siapa dulu dong. Ya udah, kamu kan baru nyampe. Kalau mau mandi atau mau bersih-bersih, kamar mandinya sebelah situ. Ini kunci kamarnya aku tinggal di sini ya. Soalnya aku harus balik ke kantor dulu. Nanti setengah 7 malam aku balik lagi ke sini. Jemput kamu untuk jalan-jalan ya. Oke. Yaudah, enjoy. Ya, hati ya. Ternyata lo emang gak berubah ya. Masih cakep kayak dulu. Masih baik, masih perhatian sama gue. Gue suka banget nerimanya. Semoga kedatangan gue buat nemuin lo gak sia-sia. Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersirat. Aduh, siapa sih tuh cowok? Masuk kamar Edo lagi. Mana gue pakai baju begini, pakai anduk, belum pakai baju. Malu nih gue, malu. Brengsek. Gua pikir si Edo tuh orangnya kalem, pendiam, takut sama cewek. Nggak taunya lebih bajingan dari gua. Parah. Aduh. Hey, aku bawain kamu ini. Makan aja dulu, lumayan buat ganjel. Sekarang aku mau mandi. Ntar setelah mandi, kita keluar jalan-jalan cari makan malam juga ya. Oh, oke. Ya udah kalau gitu gue tunggu aja di luar ya.
Tapi kenapa nggak bilang sih kalau kamu mau seminggu aja di sini buat keliling-keliling? Kan bisa aku jemput. Ya elah, Do. Emangnya lo pikir gue anak kecil apa? Harus jalan sendiri. Tapi terus terang, aku suka banget ngeliat kamu di sini. Suka banget ngeliat gue di sini. Kenapa? Aku mau take away nasi goreng dulu ya, buat di mes. Bentar aja. Bentar, gue tinggal bentar ya. Bentar ya, Nop. Ini kan cewek yang di kamar Edo nih. Woi! Woi! Woi, lu pikir gue gak punya nama? Woi. Sopan dikit kenapa sih kalau manggil orang? Hebat lu. Tadi gue masih ngeliat lu di kamar temen gue. Sekarang udah mangkal di sini ya lu. Maksud lo? Jangan pura-pura gak ngerti lu. Gue gak nyangka ya, temen gue yang kalem, pendiam, takut sama cewek, bisa takut sama cewek kayak lu. Oh, Baru inget lu. Muka lu cantik, putih, bersih. Tapi siapa sangka kalau lu... maksud lo apaan sih? Gue cuma mau nanya ya. Lu pakai pelet apaan? Sampai temen gue berani masukin lu kamar. Berapa bayaran lu? Jaga mulut lo ya. Mulut lo tuh gak disekolahin apa? Udah kayak comberan tau gak? Kelihatannya aja lo ganteng, rapi, pret. Boro-boro, mulut aja gak bisa jaga. Makanya kalau nggak tahu apa-apa nggak usah ikut campur. Alah, jangan sok suci lu. Lu pikir gua nggak tahu? Lu tuh cewek model kayak apaan? Hah? Asal lu tahu ya, gua nggak rela temen gua rusak sama lu. Aduh! Lu tuh kurang ajar ya. Aduh! Kok galakan lu? Makanya jaga mulut lo. Coy, ada apa nih? Nih, Dok. Nih, Gua, lu. lo. Ya kan? Ngikutin gua kan? Lu ikutin. Udah. Dok, taruh Dok. Gua nggak rela ya, Dok. Lu banyak bergaul sama cewek model kayak gini nih. Ini cewek murahan, Dok. Yaudah. Lo tenang aja dulu, nanti gue jelasin, ya? Hah? Apa, Dok? Jadi cewek itu sahabat lo? Kenapa sebelumnya lu nggak cerita sama gua? Gua pikir dia itu... Lo pikir apa? Hah? Mentang-mentang lo lagi lihat dia di kamar gue, terus lo berpikirannya macam-macam, gitu? Pikiran lo aja yang ngeres, makanya disapu biar bersih. Jadi orang yang nggak salah, nggak jadi korban atas piktorok lo itu. Piktorok? Iya, pikiran kotor dan jorok maksudnya. Lo tahu, dia jauh-jauh datang dari Jakarta hanya buat kasih kejutan buat gua. Tiba-tiba gua kaget, dah dia udah muncul depan gua. Tapi kenapa dia tinggal di kamar lu? Ya habis mau di mana lagi? Dia datang aja siang, dan gua kan lo tau sendiri, gua kerja. Jadi gua nggak ada waktu buat nemenin dia cari penginapan yang murah. Ya udah gua suruh aja tinggal di tempat gua. Nah lo sendiri ngapain coba ke mes? Jarang-jarang lo ke mes gua, kecuali kalau ada urusan mendadak. Jadi gini, Dok. Gua itu janjian sama 2 cewek sekaligus di tempat yang sama. Nah, maksud gua nyamperin lo, gua mau ngajak lo tuh. Ya siapa tahu aja kan, salah satu dari itu cewek bisa lo ajak kencan. Dasar playboy amatiran. Makanya kalau bikin planning, direncanain yang bener. Jadi nggak tabrakan sama jadwal gua. Kenapa lagi lo? Ada yang lo lupa? Jangan-jangan bukan 2 cewek yang pengen lo temuin. 4 lagi. Dok, gue sih bisa aja ya. Kencan sama 4 cewek sekaligus. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya, gue nggak enak sama sahabat lo. Apalagi gue sempat ngira yang enggak sama sahabat lo. Oh, udah punya perasaan juga lo sekarang. Nyesel maksudnya? Bukan cuma nyesel, Dok. Tapi gue malu. Kayak gue mesti minta maaf sama sahabat lu deh. Siapa namanya? Yasmin. Yasmin. Oke juga tuh namanya tuh.
Ya udahlah, gue cabut. Nih, minum buat lo. Biar gemuk. Hati lo. Yuk. Oke, emang harus gue minta maaf sekarang deh. Yasmin, kamu ini mau pergi kemana? Mau pergi kemana aja? Iya, tapi kemana? Ya kemana aja, asal pokok keluar dari sini deh. Emangnya malam-malam seperti ini mau nginep di mana? Cari hotel yang murah, gampang-gampang susah. Bahkan nggak mungkin. Yang ada juga hotel mahal. Kalau cuma malam semalam, kalau bayar jutaan, emangnya kamu punya uang sebanyak apa? Hah? Gue emang gak punya duit, tapi kalau masalah tidur gue bisa tidur di mana aja kok. Ya udah kalau gitu tidur di sini. Gue gak mau ngerepotin lu, Dok. Nggak usah kayak gitulah. Pakai ngomong ngerepotin segala. Terus terang emang dari dulu kamu itu sering ngerepotin aku. Tapi aku senang kalau kamu itu ngerepotin aku. Kan aku juga sering ngerepotin kamu kan? Dok, kalau gue tetap di sini, apa kata orang-orang? Ntar mereka bilang gue cewek murahan, cewek nggak bener. Gue nggak mau, Dok. Kasian lu nya. Gue nggak mau juga dianggap kayak gitu. Ayo. Ngapain lu kesini? Gue minta maaf. Gue salah. Gue emang keterlaluan. Yang punya kamar, tidur kedinginan di luar. Gue asik-asikan tidur di kamarnya. Ngapain di sini? Kok belum tidur? Kamu juga ngapain di sini? Ya, gue gak enak aja sama lo. Gue udah ngerepotin lo terus. Masa yang punya kamar tidurnya di luar, gue tidurnya di dalam. Jadi sekarang mendingan gue nemenin lo, sama-sama di luar kan jadinya. Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan Tita! Yasmin! Ah! Ya ampun! Tapi kok gaya lo kayak tante-tante gitu sih? Pakai kacamata gede segala. Muka lo tuh kelelep tau. Emangnya lo enggak? Yaudah, mau kemana? Nongkrong di sana dulu ya? Ya udah, dah. Yuk. Aduh, Tak, lu tuh gila kali ya. Gue nyariin lu sampai keliling Jakarta. Lu kemana sih? Pergi nggak bilang-bilang. Taunya ada di Bali sekarang. Sorry deh, Yas. Ya, gue nggak maksud sih sebenarnya. Tapi gue emang sengaja sih nggak bilang ke siapa-siapa termasuk lo. Masalahnya gue belum siap.
Belum siap. Ya, gue kan di Bali buat ngembangin bisnis nyokap gue. Jadi gue takut nanti dibilang sombong. Ah, lagian lu tahu kan gimana bisnis di Bali? Kenapa? Ya ampun Yasmin, di sini ini kan gudangnya dolar. Terus begaulnya juga sama bule-bule. Ya, aku nggak mau aja nanti dikatain sombong, so eksmut. Ya, walaupun juga sih emang bener, tampang gue cocok jadi cewek yang borju. Lagu lo? Tuh kan, gitu aja gue udah dibilang belagu. Iya, lu tuh belagu sama kayak Edo. Edo? Kok bawa Edo sih? Edo siapa? Edo Prakoso? Ya iyalah, emang Edo siapa lagi? Lu tau gak, dia itu udah tinggal di sini selama 1 tahun. Dia kerja di hotel. Laganya itu sekarang, padahal dia tuh kerja, udah kayak yang punya aja. Serius lo? Edo ada di Bali? Ya ampun, gue kangen banget sama dia. Lo udah sempat ketemu dia? Ya udahlah, bahkan gue tuh tinggal di mesnya dia. Gara-gara gue kesorean datangnya, nggak sempet deh cari penginapan. Udah gitu, hotel-hotel di sini tuh harganya ajakin berantem, mahalnya gila-gilaan. Udah, gimana kalau lo nginep di rumah gue aja? Mumpung itu nyokap gue juga ke Lombok, gimana? Beneran nih, Tak? Ya iyalah, pastinya. Sekalian aja lu diam di sini nemenin gue. Gimana? Makasih ya, Tak. Masuk. Ada apa ya? Ada apa? Ada banyak kesalahan yang kamu buat di laporan itu. Ngerti? Masih salah juga, Pak. Kalau nggak salah, ngapain saya kembalikan ke kamu? Cepat bikin laporan yang baru. Tapi ingat, ini sudah kesalahan yang kedua kamu bikin. Kalau kamu masih mau kerja di hotel ini, jangan sampai bikin kesalahan ketiga. Ngerti kamu? Baik, Pak. Saya permisi. Sudah sana keluar. Gila bener. Kenapa gue ya? Masa bikin laporan kayak gini aja sampai salah 2 kali? Ayah gue. Ya Joy, Sorry ganggu, Dok. Ntar sore lu ada acara nggak sama si Yasmin? nggak tahu tuh gue. Pokoknya sejak dari tadi gue berangkat, gue belum juga ngomong sama dia. Emangnya kenapa? Aduh, parah lu, Dok. Lu nggak kasihan sama si Yasmin? Dia jauh-jauh datang gitu lu gratisin. Nggak punya perasaan lu. Bener juga sih Joy. Yasmin kan udah jauh-jauh dari Jakarta. Harusnya gue servis habis-habisan. Bukannya gue cuekin. Gue harus cari akal. Pak, saya permisi dulu. Ya. Masuk. Ada apa lagi kamu, Edo? Pak, saya... Gak usah pura-pura lemas begitu deh. Kamu cuma mau cari muka sama saya, kan? Bukan begitu, Pak. Saya nggak mau cari muka. Tapi badan saya lagi nggak enak, Bu. Perut saya juga sakit, Pak. Jadi sekarang saya dapat demam. Badan saya panas banget, Pak. Saya mau minta izin untuk pulang. Alah, kamu nggak usah pura-pura sakit deh. Bilang aja kamu nggak mau bikin laporan yang baru, kan? Ya kan? Saya serius, Pak. Saya akan kerjain ini sampai selesai. Tapi badan saya panas banget. Perut saya juga lagi nggak enak, Pak. Kalau Bapak nggak percaya, silakan. Bapak bisa pegang badan saya. Ngapain? Pasti kamu nggak panas kan? Cuman pura-pura aja kan? Pak, beneran, Pak. Kalau Bapak nggak percaya, silakan Bapak pegang. Tapi saya mau ngingetin sama Bapak, tadi saya pakein balsam, Pak. Hah? Balsam?
Kamu bikin saya pusing kamu nanti. Keluar, keluar sana, keluar. Silakan Pak, bawa pegang aja Pak. Pak, Keluar, keluar. tapi saya dapat izin Pak. Iya, pulang sana. Terima kasih Pak. Dok, kok lu ada di sini? Yang ada juga gue yang nanya, ngapain lu kesini? Hah? Oh, ini. Maksud gua, tadi gua nyari lu kemana-mana. Tapi lu ada di sini. Iya. Pasang ibu lo. Lo kan tahu hari gini gue ada di kantor, bukan di mes. Ini apa? Lu kenapa ada di mes juga? Ya kan? Ya, kebetulan aja gue lagi izin pulang. Biar gue bisa jalan-jalan sama si Yasmin. Nah, itu dia juga maksud gua. Tadi gua kantor lu, maksudnya itu mau ngajak lu sama Yasmin keliling Bali. Terus gue dikasih kabar udah pulang, makanya gua kesini. Alasan. Ih, siapa juga yang alasan? Serius gua. Jadi, jalan sekarang ya. Yasmin mana, Dok? Nggak ada. Yasmin pergi. Pergi? Pergi kemana? Aku tahu. Bentar. Tadi kan lu bilang si Yasmin pergi sama lu kan? Kok dia pergi sih? Gimana menurut lo Bali? Sip. Panjang umur dari ini anak. Siapa? Edo. Halo, Dok. Yasmin, kamu di mana sih? Ya gue jalan-jalan lah. Bete gue di rumah terus. Kalau mau jalan-jalan, kenapa sih nggak bilang ke aku? Kamu bikin aku cemas tau? Oh, jadi lo khawatirin gue. Maksudnya, kamu kan baru di Bali. Kamu juga belum tahu tentang Bali. Takutnya kamu nyasar, aku juga kan nanti susah. Udah tenang aja lagi, gue gak bakalan nyasar karena gue di tangan orang yang tepat. Orang yang sangat mengenal Bali. Siapa? Tita, lo inget kan Tita? Tita Kuswara? Iya, bener. Gue sekarang lagi sama dia. Ternyata dia itu udah tinggal di sini selama 6 bulan. Oh ya? Yaudah, kalian di mana sekarang? Biar aku kesana. Aku pengen banget ketemu sama si Tita. Ya udah, sekarang kita lagi ada di Legian. Sini ya. Aku kesana sekarang ya. Lu kenapa, Dok? Kayak seneng banget denger siapa tadi? Tita. Wah, lu naksir ya. Allah. Bagus. Teleponin siapa? Yasmin. Bilang mau ikut jalan-jalan. Iya, Joy, tapi... Ya udah, teleponnya nggak apa-apa. Bilang gue yang ikut. Telepon dong. Ya ampun, Edo. Lu cerewet banget sih nelfon mulu. Ada apaan? Sorry. Aku mau bilang aja kalau aku kesana barengan Joy nggak apa-apa ya? Apa? Joy? Enggak. Pokoknya lu nggak boleh bawa dia ke sini. Tapi Yasmin, Udah nggak usah tapi-tapian. Kalau lu tetap mau bawa dia ke sini, mendingan nggak usah ke sini sekalian. Awas lo kalau bawa dia. Sebel gua ngeliat muka dia. iya deh. Gimana, Dok? Sorry Joy, si Yasmin nggak ngizinin. Nggak ngizinin. Masa sih? Gue duluan ya. Yaudah. Brengsek. Masa gua nggak boleh ikut? Tapi bagus juga sih. Berarti tuh cewek bukan cewek gampangan yang gua kira. Jadi penasaran gua sama tuh cewek. Gua nggak boleh menyerah sebelum berperang. Bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan Terserah sih, kamu mau jalan-jalan kemana? Pokoknya belum kantor ini. Tita! Edo! Eh,
Nggak nyangka. Berubah. Berubah gimana maksudnya? Tambah cantik, keren, modis lagi. Tony bisa aja. Emangnya lo enggak? Lo juga udah ngalahin eksekutif muda gitu deh. Jangan-jangan udah jadi manajer ya sekarang? Salah. Ya ampun. Tita. Lama banget. Iya. Akhirnya ya. Dok, Ih, ngapain sih tuh orang? Pakai kesini segala. Ngapain lu kesini? hai Edo. Masa lu nggak tahu? Gua kan yang punya pantai sini. Jadi gua tahu siapa yang berkunjung ke sini. Kayaknya blorong dong. Ya gitu dah. Lu pasti Tita ya? Wah, lu emang bener-bener cantik ya. Gue yakin banget, semua cewek-cewek di sini nih, nggak ada yang bisa ngalahin kecantikan lo. Pantes. Temen gue ini nih seneng banget waktu lo ada di sini, makanya dia buru-buru kesini. Maksud kamu? Lah, masa lu nggak ngeh? Si Edo kan seneng sama lu. Kita kan cuma temenan. Yasmin? Kok dia kabur? Yasmin? Yasmin kabur. Yasmin! Apaan sih? Tunggu, Yas. Lu kenapa sih? Kok main kabur aja? Emang ada yang bikin lu kesel ya? Ya gimana gua gak kesel? Gua tuh sebel banget sama temennya Edo yang namanya si Joy. Udah mukanya sok kerenan, sok gaya, sok paling cool sendiri. Udah ngomongin nyakitin perasaan orang. Nyakitin? Kayaknya biasa aja deh. Emang kalimat bagian mananya yang nyakitin lo? Enggak nyakitin sih, tapi dia tuh nyebelin. Dia itu manusia yang pernah gua kenal orang paling nyebelin sedunia. Pokoknya udah plus sampai gua sakit hati sama dia. Sakit hati? Iya, masa baru pertama kali gua ketemu dia di mesnya Edo dia bilang gue cewek nggak bener. Hah? Serius lo? Ya iyalah, masa gue bohong sama lo. Makanya sampai sekarang gue nggak mau maafin dia begitu aja. Hati gue masih sakit. Yang paling nyebelin tuh, si Edo pernah bilang ke gue kalau dia itu playboy abis. Playboy? Iya. Udah deh, pokoknya lo gak usah deket-deket sama dia. Apalagi kemakan sama rayuan gombal ya. Ih, nyebelin. Yuk ah. Yaudah, sabar ya, sabar. Halo. Gue. Lu duluan deh yang ngomong. Lu mau ngomong kan? Ya, aku cuman penasaran aja. Kenapa sih kemarin kamu jutek banget? Lagi PMS ya? PMS, so tau lu. PMS di Hong Kong. Lah, terus kenapa? Apa gara-gara Joy ya? Tapi kan dia udah minta maaf. Iya, gue tuh sebel banget sama teman lo itu. Dia kenapa sih? Dimanapun kita berada, dia tuh selalu ada. Kayak hantu tau nggak? Dan kelihatan lu cuek-cuek aja. Aku? Cuek? Cuek gimana? Iya, kayaknya lu tuh seneng banget kalau dia ngedeketin gue. Padahal lu sendiri kan yang bilang kalau dia itu cowok yang nggak bener. Lu mau gue digombalin? Sebenarnya mau lu tuh apa sih? Lu mau kalau dia macarin gue? Aku Tita. Tita? Kok Tita? Maksud aku, Tita gimana kabarnya ya? Perasaan baru ketemu deh. Kok udah nanya kabar lagi? Oh iya.
mungkin atau aku coba hubungin dia ya, biar besok kita ketemuan. Gimana? Bentar ya. Halo? Halo, malam. Siapa nih? Tita, ini aku, Edo. Oh, Edo. Kenapa, Dok? Nggak, aku rencananya sama Yasmin pengen main ke rumah kamu. Boleh ya? Oh, pastinya. Boleh aja. Lagian juga gue besok nggak ada kegiatan kok. Ya udah. Gimana kalau besok sekalian kita makan siang bareng? Gampang, tenang aja. Pokoknya besok gue bakal masakin yang spesial buat kalian berdua. Ya udah, kalau gitu sampai besok ya. Sip. Yasmin, jadi besok kita barengan ke tempat dia. Sekalian dia udah makan siang. Ya? Aku jadi penasaran. Pasti masakan dia itu enak banget. Saya enak ngeliatin wajahnya. Aku nggak nyangka, masih muda tapi udah begitu sukses. Jadi iri. Dan aku yakin siapapun yang jadi pacarnya pasti bangga banget. Iya kan? Mau kemana? Gue mau pulang, capek mau tidur. Tunggu. Yasmin! Yasmin! Sebenarnya ada sesuatu yang pengen gue omongin sama lo. Lo sebenarnya itu cantik. Jauh lebih cantik dari Tita. Tapi gue nggak berani bilang. Gue takut nanti bisa-bisa lo marah lagi sama gue. Atau malah lo bilang gue gombal. Yasmin, cepetan. Iya, bentar. Halo. Halo, Dok. Dok, nanti siang lu mau kemana, Dok? Ngapain lo pakai nanya-nanya? Hah? Gue mau pergi sama Yasmin. Mau main ke tempatnya Tita. Loh, lu nggak kerja? Lah kalau lu tahu gue lagi kerja, ngapain juga lu nelfon gue? Pakai nanya kemana lagi? Enggak, maksud gua habis pulang kerja lu mau kemana? Kan gue udah bilang sama lo. Gue ini lagi izin sakit. Biar bisa nemenin Yasmin. Ya udah, gue bolos aja sekalian. Oh, gitu. Dok, rumah si Tita itu di mana sih? Dimatiin sih. Ini kenapa dibawa semua pakaiannya? Mau pindahan? Mau nginep di rumahnya Tita. Kalau dia nggak keberatan, gue mau nginep situ. Tapi kalau enggak ya terpaksa deh cari hotel yang murah meriah. Tapi kok mendadak banget? Kamu marah ya sama aku? Atau sama Joy? Enggak juga sih, pengen cari suasana baru aja. Soalnya gue juga pengen keliling-keliling Bali. Sayang kan udah di sini. Gue juga nggak enak repotin lu terus. Lagian kan lu kerja juga. Kalau aja lo tau perasaan gue yang sebenarnya, Dok. Gue gak akan pergi dari sini cuma untuk menghindari lo. Tapi gue tahu diri, karena lo menyukai Tita. Ya udah deh. Kalau kamu maunya kayak gitu, aku antarin ke tempatnya Tita ya. Iya. Tunggu dulu. Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersirat. Akhirnya lu nyampe juga di rumah gue. Tak, gue boleh nginep di sini kan? Lo kok ngomongnya gitu sih? Ya jelas lah, lagian kemarin kan gue yang nawarin buat nginep di sini. Ya siapa tahu aja lo berubah pikiran gitu. Yasmin, itu nggak mungkin. Yaudah deh, masuk aja yuk. Jadi sekarang kamu yang ngurusin sendirian, catering nyokap? Iya, masalahnya kalau ngajak banyak orang, gue nggak bebas. Ribet yang ada. Gila ya, hebat.
Salut. Tapi ngomong-ngomong, dapat chef dari mana? Kamu sewa orang Bali? Ngapain coba sewa orang? Ya gue lah. Kamu masak? Kenapa? Nggak percaya? Disambar geledek juga nggak percaya. Karena setahu aku, kamu itu dulu sukanya dandan, bukan masak. Ih, ngeledekin aja sih. Itu lain dulu, yang sekarang. Makin hancur maksudnya. Tuh kan, mulai lagi deh. Tumben ada tamu, bentar dulu ya. Ya. Edo, Yasmin. Lihat siapa yang datang. Sore, Dok. Sore, Yasmin. Gua kesini pengen ngajakin lu semua makan bareng. Nih, gua bawain makanan nih. Siapa sih yang undang lo kesini? Lagian tau dari mana juga alamat di sini. Ya ampun, Yasmin. Lu kenapa sih selalu marah-marah sama gua? Gua kesini kan udah minta izin sama si Edo. Terus Edo juga yang ngasih alamatnya. Enak juga masakannya di Bojoy. Oh ya? Mau cobain dikit dong? Coba. Thank you. Enak nggak? Iya, enak. Pokoknya sekarang giliran lo untuk cobain masakan gue. Ini pokoknya menu spesial, harus dicoba. Tambah sausnya lagi ya. Apa nih namanya? Ini namanya gurame asam manis. Ala? Chef Tita. Coba ya. Rasanya beda banget. Bumbunya lebih banyak. Nggak nyangka. Ternyata kamu bisa masak juga ya? Yas, lu nggak mau nyobain masakannya si Tita? Gua ambilin ya. Gak, gue udah kenyang. Bentar, Dok. Lu sedih kenapa, Yas? Lu cerita dong, gimana caranya supaya gue bisa ngibur lu, supaya lu gak sedih? Udah deh, lo gak usah basa-basi sama gue. Gue tuh udah muak ngeliat muka lo. Gue gak basa-basi, gue serius menolong lu. Gue gak perlu pertolongan lo. Yasmin, lu kenapa sih selalu nganggap gue musuh? Asal lu tahu ya, gue tuh pengen banget jadi temen lu. Lu tuh gak akan pernah jadi temen gue. Lu inget ya, lu tuh udah nyakitin perasaan gue. Astaga, kan gue udah minta maaf sama lu. Sampai kapanpun gue gak akan pernah maafin lo. Oh iya, segitu kejamnya lu. Tuhannya maafin umatnya yang salah. Kenapa lu sebagai umatnya nggak bisa maafin kesalahan orang? Gak takut dosa lu, hah? Kalau mau coba, boleh tuh. Itu gue yang masak juga. Loh. Yasmin? Yasmin? Loh, Joy.
Yasmin kenapa? Gue yakin, Yas. Gue pasti bisa deketin lu. Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersirat. Ngapain juga gue datang ke Bali kalau begini ceritanya. Ternyata perasaan gue bertepuk doang sebelah tangan. Misi gue benar-benar gagal kali ini. Kalau gitu ngapain lagi gue di sini? Yang mesti gue lakuin, balik aja kali gue ke Jakarta. Loh. Handphone gue mana? Elah, masa nggak bawa lagi sih? Nyebelin banget, handphone gue mana nih? Tuh kan, Do, teleponnya nggak diangkat-angkat. Kayaknya dia lagi marah besar deh. Aku sih curiganya juga gitu. Ada apa sih sama si Yasmin? Dia berubah banget. Sekarang tuh lebih cepat tersinggung, lebih cepat marah. Kalau dulu sih beda banget. Dia lebih ceria, lebih mau banyak cerita sama kita. Emang ada apa sih, Dok? Aku juga nggak tahu. Dia tiba-tiba berubah. Tapi waktu dia datang kemarin, dia baik-baik aja tuh. Kok ngeliatin aku kayak gitu? Gue ngerasa ada yang aneh sama lo. Cuma sama Yasmin. Loh, kok jadi aku yang ikut-ikutan dibilang aneh? Iya, Dok. Emang kenyataannya kayak gitu. Buktinya aja, dari tadi lo datang sama si Yasmin, lo nggak ngomong sedikit pun kan sama dia? Perasaan kamu kali. Dok, cuma orang buta yang pakai perasaan. Lah gue nggak buta. Jadi gue bisa ngeliat sendiri, sikap lo tuh berbeda banget ketika lo ngadapin si Yasmin sama ngadepin gue. Maksud kamu apaan? Ya waktu lo sama gue, lo tuh bener-bener relax, terus santai, bisa ketawa, ngejek bahkan. Kalau sama si Yasmin, lo kayak salah tingkah, gugup. Aduh, gue gak ngerti deh sama lo berdua. Halo, siapa nih? Halo, siapa ini? Siapa ini? Handphone yang lu pakai itu, handphone gue. Balikin nggak handphone gue? Dasar maling lo. Maling? Siapa yang maling? Siapa suruh naruh handphone sembarangan? Apalagi handphone mahal. Tapi kalau denger-denger ya, kok gue kenal sama suara lo? Hah? Lu Joy ya? Lu Joy kan? Dasar maling lo. Balikin nggak handphone gue? Dengar ya, Joy. Kalau lu nggak balikin handphone gue sekarang juga, lu bakal nyesel seumur hidup lo. Aduh Yasmin, jangan marah-marah gitu dong, sabar. Udah gini aja deh, lu ambil handphone lu ke pantai, gue ada di sini kok. Gue tunggu ya. Iya. Yasmin! 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 Sini! Balikin nggak handphone gue? Iya, nanti gue balikin. Jangan marah-marah gitu dong. Yas, lu di Jakarta belum pernah nyobain jet ski kan?
Nah, mumpung di Bali, lo harus nyobain. Tapi Ah, udah nggak usah tapi-tapian. Yuk, ayo. Bulan terdampar di pelataran hati yang temaram. Matamu juga mataku, ada hasrat yang mungkin terlarang. Satu kata yang sulit terucap hingga batinku tersiksa. Tuhan tolong aku jelaskanlah perasaanku berubah jadi cinta. Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, maka ku terus pancarkan sirat. Aduh, tadi juga gue udah telepon ke handphonenya, tapi nggak diangkat juga. Yasmin kemana sih? Belum pulang sampai jam segini. Ya Tuhan, kamu di mana sih, Yasmin? Joy, thank you ya. Sampai ketemu besok. Ya, sama-sama Yasmin. Gue langsung balik ya. Oke. Dah. Yasmin, Kak. Wah, rapi banget loh. Mau rencana pergi ya? Iya nih, si Edo ngajakin ketemuan. Katanya sih mau ngomongin soal penting. Wah, gue kalah cepet dong. Maksudnya? Gini, tadinya gue mau ngajakin lo buat jalan ke Denpasar. Soalnya gue mau ketemu klien, tapi males sendiri ah. Makanya mau ngajakin lo. Ya udah kalau gitu gue ikut lo aja. Terus si Edo gimana? Alah, masalah Edo mah gampang. Ntar malam besok juga bisa. Kalau lo kan nggak bisa tunda-tunda ketemu kliennya. Enggak ah, Yas. Nggak usah. Lo pergi aja sama Edo. Kok jadi begitu? Ya, gue cuma takut aja. Siapa tahu si Edo punya masalah penting yang harus dia bicarain sama lo. Ya nggak enak juga kan sama si Edo. Lo orang udah janjian gitu. Terus lo perginya sama siapa? Tenang, gue bisa pergi sendiri kok. Orang gue udah biasa pergi kemana-mana sendiri. Ya, ya udah. Good luck ya. Oke, bye. Bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersirat. Dok, lo ngajakin gue ketemuan di sini, kok so romantis banget sih? Maaf ya. Aku sebenarnya nggak ada maksud apa-apa. Aku cuma pengen cari suasana baru aja. Nggak apa-apa kan?
Nggak apa-apa kok. Tapi lo emang mau ngomongin masalah penting apaan sih? Oh itu. Gimana ya? Kok gimana-gimana sih? Kok lo malah nanya balik gue? Sebenarnya, Aduh Do, lo mau ngomong apaan sih? Dari tadi nggak jelas deh ngomongnya. Lo mau mainin gue ya? bukan. Bukan itu maksud aku. Sebetulnya, jadi gini, sebenarnya aku pengen ngomong sama kamu soal gimana sebenarnya aku. Dok, Yasmin. Hai. Pada di sini nih. Kalau tahu kita di sini? Waduh, Dok. Lu jangan curiga dulu dong. Jadi tempat ini tuh yang punya salah satu relasi bos gua. Nah, gua disuruh kesini. Tapi apa? Tapi sebelumnya gua ada rencana. Maksud lo? Jadi gini, Dok. Gua mau nemuin Yasmin. Tapi setelah urusan gue selesai, gue mau ngasih kejutan buat Yasmin. Kejutan apaan? Gue mau ngajak lu keliling Bali. Terus kita makan-makan, terus kita kemana aja yang lu suka, Yas. Gue siap nganterin lu. Mau kan? Aku tak akan merasa terluka. Aku tak akan merasa kecewa. Meski cinta yang ku punya untukmu tak terbalas sempurna. Kamu tak perlu merasakan cinta. Kamu tak perlu merasakan rindu. Biarkan aku jalani semua. Itu tulus amcanya. Aku rela terluka. Dan aku siap kecewa. Lu serius seneng, Yas? Pokoknya seneng banget. Gue tuh gak nyangka kalau Bali tuh seindah ini. Terus udah gitu, orang-orang yang di sini masih taat banget sama adat istiadatnya. Apalagi perempuannya masih pada pakai kemben-kemben. Ya iyalah. Emangnya kenapa, Yas? Lu mau coba pakai kemben? Kalau misalkan gue pakai kemben, yang ada lu nggak bisa tidur. Ya nggak gitu juga kali. Sorry. Thanks ya. Hai. Iya, ternyata lagi seneng-seneng gak ngajak-ngajak. Tita, duduk. Kamu juga harus sana malam ini. Mau order apa? Aku pesenin. Enggak usah. Gue baru aja habis makan sama klien. Enggak usah. Kalau gitu ini nih. Kamu coba dulu. Ini minuman spesial di sini. Orange campur pineapple. Nah, coba enak. Pasti enak. Joy, mau cobain nggak? Jus strawberry-nya enak loh. Boleh. Ya kan? Cobain lagi deh. Enak kan? Manis Pasti enak kan? nih. Enak, Yas. Aku mau dong. Itu ada netes di bibirnya tuh. Ya udah. Udah kenyang ah. Aku toilet dulu ya. Gawat. Lama-lama mereka makin dekat. Akrab lagi. Gue harus gimana ini? Bego banget lagi gue. Si Edo kemana ya? Gue susulin dia dulu deh, ya. Bentar ya. Ya. Harusnya gue jujur aja. Harusnya gue bilang langsung ke Yasmin. Kalau gue suka sama dia. Kalau gue cinta sama dia.
Dan gue gak rela dia dimiliki laki-laki lain. Apalagi laki-laki itu Joy. Iya, gue harus ngomongin sekarang. Gue mau ngomong sama lu, Yas. Ngomong apaan sih? Tentang perasaan gue. Perasaan lo kenapa? Kalau duduk berdua sama lu, gue tuh ngerasa nyaman banget. Hati gue tenang. Enak banget. Kayak gue suka sama lu deh, Yas. Joy, udah deh, lo gak usah kayak gitu. Gak mempan gue sama gombal-gombalan lo. Basi. Serius, Yasmin. Terserah deh, lu mau percaya atau enggak. Tapi yang jelas, gue bener-bener suka sama lu. Lu mau jadi pacar gue? Sial. Telat lagi gue. Gue telat. Sial. Lu kenapa sih, Dok? Dok, jangan kayak gini caranya. Lebih baik lu sekarang terus terang aja sama perasaan lo. Jangan sakitin diri lo kayak gini, Dok. Gue capek, Tak. Gue capek. Iya, Dok. Gue ngerti kok. Gue gak tahu harus gimana lagi. Akhirnya, kita bisa jadian bersamaan. Selamat ya, Tita. Selamat ya, Dok. Akhirnya temen gue punya pacar juga. Lucu. Kenapa lo, Tak? Itu si Joy. Emang dasar gila ya. Kalau ngomong suka ngawur. Ngawur gimana? Masa dia bilang gue sama si Edo? Aduh, udah deh, nggak apa-apa. Lagian, lo berdua cocok kok. Aku ngomongnya kayak gitu. Lo kenapa sih? Udah nggak usah malu-malu sama gue. Nih, lo berdua emang cocok. Gue udah kenal Edo dari dulu. Dia tuh cowok baik, dan gue yakin lo sama dia bakal bahagia kok. Tapi nggak kayak gitu maksudnya. Ngantuk lah gue. Ya udah deh, lu istirahat aja. Tidur deh, ya. Dadah. Oh iya, selamat ya udah jadian sama si Joy. Dadah. Lu kenapa diem aja sih, Sof? Lu kan baru jadian sama Tita tuh. Orang tuh baru jadian harusnya seneng. Apalagi cewek lu cantik, seksi, mapan. Keren lagi. Selera lu top. Salut gue. Joy, gue tahu lu orang itu seperti apa. Lu itu nggak bisa terikat sama satu perempuan. Bahkan cenderung lu itu mempermainkan perempuan. Maksud lu? Maksud gue, kalau sampai lu mempermainkan Yasmin, sahabat gue, lu akan berurusan sama gue. Loh, kok jadi ngomongin Yasmin sih? Yasmin kan cewek gua, bukan cewek lu. Kok jadi lu yang sewot? Diam lo. Sekali lagi gue ingetin sama lo. Kalau sampai Yasmin menangis, gara-gara lu sakitin dia, gue yang turun tangan. Ngerti lo?
Kalem bro. Intinya gue gak mau ribut. Gue balik. Non, gue pergi dulu ya. Sorry, gue sengaja gak ngebangunin lo, takut ganggu. Thanks ya. Mwah. Tak, Edo, Yasmin mana? Ada sesuatu yang penting pengen aku omongin ke dia. Muka kamu kenapa? Kok aneh gitu? Yasmin pergi, Do. Pergi? Pergi kemana? Gak tahu, Do. Baca aja nih. Jadi, dia udah pergi? Udah, Do. Tenang dulu deh. Siapa tahu aja si Yasmin janjian sama si Joy. Ya kan? Iya juga. Mungkin juga kayak gitu. Ya udah kalau gitu, aku pergi ya. Ada apa lagi? Ada sesuatu yang pengen aku omongin sama kamu. Biar di antara kita nggak ada kesalahpahaman. Salah paham. Salah paham apa, Yas? Soal hubungan kita. Kenapa sama hubungan kita? Ya kemarin kan lo sempat bilang ke gue gimana perasaan lo ke gue. Jujur, gue gak punya perasaan yang sama ke lo. Gue gak pernah nganggap lo cowok gue. Gue cuman nganggap kita tuh sebatas teman doang. Oh, gitu. Ya udah sih, kalau lu nganggap gue sebagai teman, kenapa lu jadi pusing? Ya, jadi lo gak tersinggung? Lo gak marah? Kalau malah ketawa sih, Joy, gue kan serius. Ya, gue juga serius kali, Yas. Karena gue tahu selama ini lu cuma nganggap gue sebagai teman. Makanya gue gak terlalu berharap. Gue juga tahu lu udah nyiapin cinta lu buat cowok lain. Dan gue juga tahu siapa cowok itu. Lu tahu cowoknya? Lu tahu dari mana? Gue gak pernah cerita ke lo. Gue juga gak pernah cerita ke siapa-siapa. Ya ampun, Yasmin, Yasmin. Gua itu lebih berpengalaman daripada cowok yang lu taksir. Tapi sayangnya, cowok yang lu taksir itu terlalu bodoh. Dia itu nggak nangkep sinyal-sinyal cinta dari lu. Lu nggak usah kaget gitu kali. Tenang aja. Gue bakal bantuin lu supaya dapetin cowok itu. Nggak usah. Kok nggak usah? Percuma, Joy. Dia tuh udah punya cewek. Ya udah sih, Yas. Lu yang sabar. Gue tinggal dulu bentar ya. Ntar gue sini lagi. Sialan. Baru juga jadian. Bikin masalah. Yasmin.
Yasmin, dari tadi aku cariin kamu kemana-mana. Aku pengen ngomong sesuatu. Kenapa kamu nangis? Ngapain sih lu ngurusin gue? Lu kan udah punya Tita. Jadi lu gak usah ngurusin gue lagi. Joy kan? Ini semua gara-gara Joy kan? Joy yang udah bikin lu nangis kan? Joy yang udah nyakitin kamu kan? Lu kan... Do! Do! Shopping. Do, sabar, Do. Lu kenapa sih tiba-tiba mukul gua? Gue udah bilang sama lu kan? Kalau sampai lu nyakitin Yasmin, lu akan berurusan sama gua. Slow. Kalau itu masalahnya, sekarang udah nggak zaman berantem gara-gara cewek. Gue pengen yang lain. Maksud lu apa? Gue pasti ngalahin lu. Kita buktiin Edo. Tak pernah aku memimpikan terlepas dari kesalahan. Tak mudah untuk menyatukan. Halo? Tita? Harapan dengan kenyataan hati takkan pernah bisa dibohongi. Aku ingin kau berulang kali aku lari, berulang kali aku jatuh. Loser. Melawan keterbatasanku, mencari cinta yang sempurna dalam jiwa. Tempatnya tinggi loh. Swing! Bam! Gak kuat copot tuh jantung. Gak usah senang dulu lo. Gue akan buktikan kalau gue bisa ngalahin lo. Gua mau ngasih tau sama lu. Gua sama Yasmin gak ada apa-apa. Gua cuma temenan. Karena cinta Yasmin cuma buat manusia di samping gue yang tolol. Dan yang pasti, loser. Apa lo bilang? Cinta Yasmin buat gue? Ya iyalah. Dia jauh-jauh datang. Sorry, Bli, bentar. Dia jauh-jauh datang ke sini cuma buat nyatain cintanya sama lu. Ngerti gak lu? Oke. Sesungguhnya terletak dalam keikhlasan suatu saat nanti engkau akan merasa engkau. Lu kemana sih ya? Yasmin, si Edo sama Joy mana? Itu, Tak. Astaga, ngapain sih Edo di atas? Duh, gue juga gak ngerti, Tak. Duh, gue khawatir banget nih sama Edo. Setau gue dia tuh takut ketinggian. Gue baru inget, dia kan sempat gagal jadi mahasiswa pencinta alam. Soalnya disuruh rappelling dari lantai 4 kampus kita, lo masih inget kan? Iya, gue tahu. Ya terus sekarang gue mesti gimana dong? Tapi Yas, gue yakin si Edo ngelakuin ini pasti ada tujuan tertentu. Dan kayaknya tujuan itu lo. Hah? Apa? Edo suka sama gue, bukannya sama lo? Edo, yuk.
Edo, Edo, Edo bangun Dok. Edo, ini kenapa? Edo, makan dulu. Jadi harus dirawat ya, Sus? Iya. Tak. Lu anterin Yasmin ke mesnya Edo ya, ambil pakaian Edo. Iya. Oke. Yuk, Yas. Jadi tak. Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan Halo? Edo? Udah sembuh? Alhamdulillah. Joy? Joy kenapa Joy? Serius? Sabar Yasmin, sabar. Lu harus kuat. Lu harus bisa terima ini Yasmin. Sabar. Aduh, kenapa bisa begini sih? Tadi kan dokter bilang cuman dia harus istirahat karena dia sesak napas, dia harus tinggal di sini. Tapi kenapa jadinya begini? Gue juga nggak tahu, Yas. Tadi habis dicek dokter, si Edo kesedek. Terus dia sesak napas. Terus mukanya membiru. Gue juga nggak tahu. Gue nggak tahu. Tapi kata dokter, si Edo punya kelainan jantung. Terus dia nih. Yas, lu mau lihat Edo untuk terakhir kalinya. Ya, enggak, aku nggak mau lihat, aku nggak mau lihat, aku nggak mau lihat, aku nggak mau lihat. Gue nggak kuat ngeliat Edo kayak gini. Gue nggak kuat. Edo, lu kenapa kayak gini sih? Gue jauh-jauh, gue datang dari Jakarta, gue kesini, gue cuma mau bilang kalau gue tuh sebenarnya sayang sama lu, gue cinta sama lu, tapi kenapa lu kayak gini? Gue nggak sempet ngomong sama dia kalau gue sayang sama dia. Aduh, gue beneran gue sayang sama lu, gue beneran gue cinta sama lu. Aduh. Yasmin? Kok kamu nangis?
Apa benar yang barusan kamu omongin? Edo, Iya. terus yang di sini siapa? Yasmin, lu tahu ini isinya apaan? Isinya tuh ini. Masih jahat banget sih. Gak lucu, tahu semua gak lucu. Jadi kalau lo emang pengen marah ya, marah aja sama si Joy. Dia nih dalangnya, dia yang punya ide. Kok gue sih? Ya lagian mereka berdua pasangan gila kan? Yang satunya jaim, yang satunya bodoh, terus loser. Bener nggak? Bener banget. Berarti ya. Gak lucu. Aduh, kok aku dipukul? Ya habis lu gemesin sih. Kalau gue tahu lu suka sama gue, kenapa nggak ngomong dari dulu sih? Kenapa mesti gue datang ke Bali? Ya, kamu kan tahu aku orangnya minder. Seharusnya sih nggak boleh kayak gitu. Cuman aku nggak tahu kenapa. Setiap kali aku berhadapan dengan kamu, rasa percaya diri aku turun jadi 0 derajat. Loh, kok aku dipukul lagi sih? Aku kan takut kalau kamu nolak aku. Habisnya lu bikin gue jadi deg-degan tau gak sih? Sport jantung gitu. Tapi untungnya ketakutan aku sekarang tidak beralasan. Dan kamu punya perasaan yang sama dengan aku. Terus kenapa isi suratnya nyuruh gue datang ke Bali? Terus katanya mau ngasih gue hadiah spesial, malah suruh nginepnya di mes, bukannya di hotel mewah. Aku memang janji. Tapi tempat istimewa itu bukan di hotel. Tempat spesial itu di sini. Berdua kita lalui hari yang indah bersama, penuhi hari indahku dengan cintamu. Ku hanya ingin kau tahu, cintaku takkan mati. Ku harap kau pun Berarti selama ini aku nginepin di mana? Di mes cinta dong. matahariku, cerahkan hari-hariku. Di sini menunggumu, nantikan hadirmu. Berdua kita lalui hari yang indah bersama, penuhi hari indahku dengan cintamu. Ku hanya ingin kau tahu, cintaku takkan mati. Ku harap kau pun begitu pada diriku.